Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan menjadi hina orang yang tawadhu atau rendah hati, dan tidak akan menjadi miskin orang yang gemar bersedekah. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP yang pada volume ke-40 ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal luas bangun ruang sisi lengkung. Pada bagian yang kedua ini akan kita sajikan beberapa soal yang cukup menantang yang menuntut kemampuan kita untuk berpikir kritis, menganalisis permasalahan. Maka siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Mari kita ikuti sajian berikut, namun jangan lupa subscribe channel ini jika belum, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami yang terbaru. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP. Volume yang ke-40, materi bangun ruang sisi lengkung bagian kedua. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal yang pertama, nomor 24.6. Perhatikan gambar. Luas permukaan bangun pada gambar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Ini kita bayangkan sebuah bandul yang dibentuk oleh setengah bola dan kerucut, yang alas kerucut dihimpitkan dengan alas dari belahan sebuah bola. Penyelesaian. Dalam hal ini yang telah diketahui adalah tinggi bandul keseluruhan dan diameter bola. Tinggi bandul 27, diameter bola 10, artinya jari-jari bola 5 cm. Maka kita bisa menghitung tinggi kerucut. Tinggi kerucut adalah tinggi keseluruhan dikurangi jari-jari bola, yaitu 5 cm. Kita tulis untuk jari-jari bola sama dengan jari-jari kerucut, yaitu setengah dari 10, 5 cm. Kemudian untuk tinggi kerucut adalah tinggi keseluruhan dikurangi jari-jari bola 5. Kita tulis 17 dikurangi 5 sama dengan 12 cm. Kurangnya kita pasang. Maka sekarang kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku yang sisi siku-sikunya 12 dan 5, yaitu tinggi kerucut dan jari-jari bola atau jari-jari alas kerucut. Luas permukaan bandul adalah terdiri dari luas setengah bola dan luas selimut kerucut. Berarti kita butuh panjang garis pelukis dari kerucut. Kita gunakan saja triple Pythagoras primitif karena 5, 12 itu adalah jenis triple Pythagoras primitif, yaitu 5, 12, dan 13. Artinya bahwa panjang garis pelukis adalah 13 cm. Sekarang kita hitung luas permukaan dari bangun pada gambar yang kita pandang sebagai bandul tadi, yaitu luas setengah dari kulit bola
ditambah luas selimut dari kerucut. Luas bola itu 4pi R kuadrat, kalau separuhnya berarti 2pi dikali R kuadrat atau 2pi R kuadrat sama saja. Ditambah luas selimut kerucut adalah pi RS. Kita substitusikan 2 dikali pi dikali R-nya tadi 5 kuadrat, P-nya kita biarkan. Ditambah pi RS, pi dikali R-nya 5, S-nya sama dengan 13. 5 kuadrat 25, kita kalikan 2 adalah 50 dikali pi 50 pi. 5 dikali 13 adalah 65 dikali pi 65 pi. 50 pi ditambah 65 pi sama dengan 115 pi. Kemudian pi-nya kita ganti dengan 3,14. 115 dikali 3,14 hasilnya 361,1 cm persegi. Jadi kalau kita menghitung pi dengan nilai 3,14 atau 22/7 berulang-ulang kita rasa terlalu lama, maka pi itu bisa disimpan, dihitung terakhir. Sehingga kita menghitungnya nilai pi dengan suatu bilangan itu hanya sekali. Nah, ini hanya ya sebuah trik aja ya. Kalau kita pandang itu lebih memudahkan. Tapi kalau dirasa lebih mudah dihitung setiap bagian, pi-nya langsung diganti juga boleh. Ya. Jawaban yang sesuai adalah option B. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Nomor 24.7. Sebuah benda padat berbentuk bola dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Salah satu belahan kemudian dibelah lagi menjadi 2 bagian yang sama, sehingga menghasilkan belahan 1/4 bola. Jika diameter benda tersebut 20 cm, pernyataan berikut yang benar adalah titik. Option A, luas belahan 1/4 bola padat pada gambar adalah 628 cm persegi. Option B, luas belahan setengah bola padat pada gambar adalah 1256 cm persegi. C, luas sisi lengkung belahan 1/4 bola padat sama dengan luas sisi datarnya. Option D, luas sisi lengkung belahan setengah bola padat sama dengan 2 kali luas sisi datarnya. Penyelesaian kita analisis untuk gambar bangun belahan 1/4 bola padat. Yang telah diketahui bahwa benda yang berbentuk bola pada gambar adalah berjari-jari 10 cm. Yang pertama kita akan menghitung luas permukaan dari belahan 1/4 bola padat. Kalau kita amati permukaan dari belahan 1/4 bola padat, maka permukaannya terbagi atas 3 daerah, yaitu daerah setengah lingkaran yang mendatar pada bagian atas berupa bangun datar setengah lingkaran, kemudian setengah lingkaran tegak sebagai bangun datar yang ukurannya sama dengan daerah lingkaran yang mendatar. Sama-sama setengah lingkaran. Daerah yang ketiga adalah berupa 1/4 sisi bola atau 1/4 kulit bola. Perhatikan, kini diperbesar. Setengah lingkaran bagian atas kita pandang sebagai L1. Setengah lingkaran yang tegak kita pandang sebagai L2. Dan sisi lengkungnya kita pandang sebagai L3. Artinya bahwa luas permukaan belahan 1/4 bola ini terdiri dari luas sisi datar yang terdiri dari 2 kali setengah lingkaran
dan sebuah sisi lengkung berupa 1/4 kulit bola. Kita tulis luas permukaan sama dengan luas sisi datar ditambah luas sisi lengkung. Untuk luas sisi datarnya adalah 2 kali daerah setengah lingkaran, yaitu bagian atas dan samping, ditambah untuk luas 1/4 kulit bola, kita tulis 1/4 kali luas kulit bola. 2 dikali luas setengah lingkaran sama artinya luas 1 lingkaran. Sedangkan 1/4 dikali luas kulit bola, ingat luas sisi atau kulit bola adalah 4 pi r kuadrat. Kita tulis 2 kali luas setengah lingkaran berarti setengah pi r kuadrat kita kalikan dengan 2. Kemudian 1/4 dikali luas kulit bola. Luas kulit bola atau sisi bola penuh adalah 4 pi r kuadrat. 1/4 kalinya berarti 4 pi r kuadrat kita kalikan 1/4. 2 dikali setengah pi r kuadrat adalah pi r kuadrat. 1/4 dikali 4 pi r kuadrat adalah pi r kuadrat juga. Atau kita tulis 2 dikali setengah adalah 1, 1/4 dikali 4 adalah 1. Berarti luas permukaannya adalah 1 pi r kuadrat atau boleh ditulis pi r kuadrat saja ditambah 1 pi r kuadrat atau pi r kuadrat. Yang mana untuk yang depan ini luas dari 2 kali setengah lingkaran atau luas sisi datar, sedangkan 1 pi r kuadrat yang kedua adalah luas untuk 1/4 kulit bola atau luas sisi lengkungnya. 1 pi r kuadrat ditambah 1 pi r kuadrat sama dengan 2 pi r kuadrat. Kita substitusikan 2 dikali pi-nya 3,14. R kuadrat, R-nya 10, kita tulis 10 dikali 10 boleh, 10 pangkat 2 juga boleh. Hasilnya adalah 628 cm persegi. Sedangkan hubungan antara luas sisi lengkung dengan luas sisi datarnya, untuk sisi datarnya 1 pi r kuadrat atau pi r kuadrat, dan untuk sisi lengkungnya juga 1 pi r kuadrat atau pi r kuadrat. Ini artinya bahwa sama, yaitu luas sisi lengkung sama dengan luas sisi datar, yaitu sama-sama pi r kuadrat atau 1 pi r kuadrat. Nah, untuk bangun belahan 1/4 bola padat sudah kita dapatkan. Yang pertama, luas permukaannya yaitu 628 cm persegi. Yang kedua, bahwa hubungan luas sisi lengkung dan luas sisi datar adalah luas sisi lengkung sama dengan luas sisi datar. Sekarang untuk bangun belahan setengah bola padat. Perhatikan dengan seksama, untuk belahan setengah bola padat, luas permukaannya hanya terbagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah sisi datar yang berupa lingkaran penuh dan daerah sisi lengkung yang berupa setengah dari luas bola atau setengah dari luas kulit bola. Kita tulis luas permukaan sama dengan luas sisi datar ditambah luas sisi lengkung. Masing-masing untuk rumus luas lingkaran dan luas kulit bola kita substitusikan. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, untuk luas kulit bola 4 pi r kuadrat. Kalau setengah kalinya berarti setengah dikali 4 pi r kuadrat. Setengah dikali 4 adalah 2, maka kita tulis untuk pi r kuadrat kita tulis 1 pi r kuadrat. Sedangkan setengah dikali 4 pi r kuadrat adalah 2 pi r kuadrat. 1 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kuadrat adalah 3 pi r kuadrat. Kemudian kita hitung 3 dikali pi-nya 3,14, r kuadratnya 10 dikali 10 seperti sebelumnya. Hasilnya 942 cm persegi. B
Berikutnya kita amati hubungan antara luas sisi datar dengan luas sisi lengkung. Untuk luas sisi datar, ini yang kita beri warna biru, koefisien dari pi r kuadrat adalah 1 pi r kuadrat. Sedangkan luas sisi lengkung adalah 2 pi r kuadrat. Apa ini artinya? Bahwa luas untuk sisi lengkung sama dengan 2 kali luas sisi datar. Karena luas sisi lengkung 2 pi r kuadrat, sedangkan untuk luas sisi datar 1 pi r kuadrat. Nah, untuk bangun belahan setengah bola padat sudah kita dapatkan. Yang pertama, luas permukaannya 942 cm persegi. Yang kedua, bahwa luas sisi lengkung sama dengan 2 kali luas sisi datar. Sekarang kita cocokkan hasil analisis kita dengan option yang disediakan. Ini optionnya A, B, C, D. Kemudian hasil yang kita peroleh kita tampilkan di sini. Yang pertama, untuk bangun 1/4 bola padat tadi, luas permukaannya adalah 628 cm persegi. Kemudian untuk luas sisi lengkung sama dengan luas sisi datar, yaitu pi r kuadrat. Berikutnya untuk belahan setengah bola padat, bahwa luas permukaannya 942 cm persegi, luas sisi lengkung sama dengan 2 kali luas sisi datar sama dengan 2 pi r kuadrat. Sekarang kita cocokkan dengan option A. Luas 1/4 bola padat pada gambar 628 cm persegi. Berarti benar untuk option A. Luas belahan setengah bola padat pada gambar adalah 1256 cm persegi. Hasilnya tidak sama dengan perolehan kita, berarti option B adalah salah. Kemudian hubungan antara sisi lengkung dan sisi datar. Untuk option C, luas sisi lengkung belahan 1/4 bola padat sama dengan luas sisi datarnya, berarti benar. Option D, luas sisi lengkung belahan setengah bola padat sama dengan 2 kali luas sisi datar, berarti option D juga benar. Dengan demikian yang benar adalah option A, C, dan D. Jadi kalian ketika menghadapi soal pilihan ganda kompleks seperti ini, kalian harus menjawab semua pilihan yang benar. Yaitu option A, option C, dan option D harus kalian pilih sebagai jawaban yang benar. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 24.8. Perhatikan gambar. Luas permukaan bangun pada gambar di samping adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita data dulu ukurannya, bahwa untuk jari-jari tabung dan jari-jari kerucut adalah sama, yaitu setengah dari 10 adalah 5 cm. Untuk tinggi tabung 8 cm, sedangkan tinggi kerucut adalah 20 dikurangi 8, yaitu 12 cm. Karena tinggi kerucut dihitung dari sini ke atas sana. Kemudian untuk garis pelukis dari kerucut belum diketahui. Tingginya sudah tahu 12, kemudian jari-jarinya 5. Kita gunakan triple Pythagoras primitif. 5, 12 adalah 13. 5 adalah jari-jari. 12 tinggi kerucut. Berarti 13 ini adalah panjang garis pelukisnya. Maka S sama dengan 13. Sekarang kita tulis rumus luas permukaannya yang terdiri dari yang pertama luas alas berupa daerah lingkaran ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Kita substitusikan rumus masing-masing. Untuk luas lingkaran adalah pi r kuadrat, luas selimut tabung 2 pi rt, dan luas selimut kerucut adalah pi r s. Jadi kalian harus
hafal luas rumus perbagian dari bangun ruang. Baik, sekarang kita substitusikan untuk nilai-nilai yang telah diketahui. Untuk pi-nya kita biarkan. Jari-jarinya adalah 5. Kita tulis R kuadrat berarti 5 kuadrat. 2 pi RT, R-nya 5, T tabung 8. Ditambah pi RS untuk R5, S-nya tadi 13. Kita hitung sama dengan 25 pi ditambah 80 pi ditambah 65 pi. Maka ini kita sederhanakan dulu. 25 pi ditambah 80 pi ditambah 65 pi adalah 170 pi. Nah, sekarang baru pi-nya kita ganti, yaitu 3,14 karena 170 tidak bisa dibagi 7. Dengan demikian kita hanya mengalihkan 3,14 sekali saja, yaitu dengan 170. Tidak berulang-ulang kalau seandainya kita substitusikan di sini. Hasilnya 533,8. Jadi luas permukaan bangun pada gambar adalah 533,8 cm persegi. Jawaban yang benar adalah option A. Kita lanjutkan. Insya Allah soal terakhir nomor 24.9. Sebuah kap lampu tampak seperti gambar di samping dengan bagian atas dan bawah terbuka. Luas bahan untuk membuat kap lampu seperti pada gambar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama kap lampu ini bagian atas dan bawah terbuka. Untuk memudahkan, perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita bayangkan mula-mula kita punya selimut kerucut yang utuh. Kemudian bagian atas kita pancung atau kita potong sehingga menghasilkan kap lampu seperti pada gambar di soal. Nah, untuk menghitung luas bahan kap lampu seperti ini, kita harus menghitung terlebih dahulu luas bahan untuk membuat selimut kerucut utuh sebelum dipotong. Kemudian kita menghitung luas selimut kerucut yang dipancung, yaitu bagian atas. Maka luas bahan untuk membuat kapnya saja adalah sama artinya luas selimut kerucut utuh dipotong atau dikurangi luas selimut kerucut kecil yang bagian atas. Nah, untuk menghitung luas selimut kerucut baik selimut kerucut utuh yaitu besar maupun selimut kerucut kecil, kita harus tahu ukuran dari panjang garis pelukis selimut kecil ini. Karena kalau kita tidak tahu panjang dari garis pelukis selimut kerucut kecil ini, kita juga tidak akan tahu panjang garis pelukis dari selimut kerucut besar. Nah, bagaimana kita menghitung panjang garis pelukis dari selimut kecil ini? Kita aplikasikan ilmu kita tentang kesebangunan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Perhatikan, kita ambil segitiga siku-siku yang sebelah kanan ini, yang kemudian ada sebuah garis pemotong yang sejajar sisi bagian bawah. Perhatikan. Nah, seperti ini. Jari-jari alas dari kap, yaitu jari-jari alas kerucut besar adalah 14. Kemudian jari-jari alas dari kerucut kecil adalah 7. Kemudian potongan garis pelukis dari kerucut besar, yaitu garis pelukis dari kap adalah 25. Kemudian panjang garis pelukis dari selimut kerucut kecil, kita misalkan X karena belum tahu. Maka kita gunakan konsep kesebangunan dari sebuah segitiga yang dipotong oleh
suatu garis sejajar salah satu sisi yang kita pelajari pada materi kesebangunan, yaitu bahwa berlaku hubungan sisi segitiga kecil per sisi segitiga besar sama dengan sisi segitiga kecil per sisi segitiga besar. Untuk sisi bagian atas, yaitu garis pelukis dari segitiga kecil adalah X, sedangkan untuk panjang sisi segitiga besar, yaitu garis pelukis dari kerucut besar adalah X ditambah 25. Kemudian untuk sisi yang sejajar, sisi yang kecil 7 dan sisi yang panjang 14. Kita tulis persamaan perbandingannya. Kecil dibanding besar yaitu X per X tambah 25 sama dengan kecil dibanding besar yaitu 7 per 14. Kita sederhanakan 7 per 14 supaya nanti perkalian silangnya lebih mudah. Yaitu 7 per 14 bentuk sederhananya adalah setengah. Sekarang kita lakukan perkalian silang. 2 kita kalikan dengan X dan 1 kita kalikan dengan X plus 25. 2X sama dengan X plus 25. Sehingga 2X, ini X pindah ruas menjadi min X sama dengan 25. Atau X sama dengan 25. Nah, sudah kita dapatkan nilai X 25. Maka bisa kita pasang pada bangun kerucutnya. Perhatikan dengan seksama. Tadi X-nya 25 di sini. Ini jari-jari untuk kerucut kecil. Ini jari-jari untuk kerucut besar. Garis pelukis kerucut kecil. Garis pelukis kerucut besar. Kemudian luas bahan kap adalah luas dari selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Kita tulis sehingga luas sama dengan Pi R besar S besar untuk luas selimut kerucut besar dikurangi Pi R kecil S kecil untuk luas selimut kerucut kecil. Kita substitusikan. R besar adalah 14, S besar adalah 25 tambah 25 yaitu 50. Sedangkan R kecil adalah 7 dan S kecil adalah 25. Pi-nya 22 per 7 karena R besar dan R kecil masing-masing bisa dibagi 7. 14 kita bagi 7 mendapatkan 2. 7 kita bagi 7 dapat 1 atau habis. Sehingga kita peroleh 22 dikali 2 dikali 50. Dikurangi 22 dikali 1 dikali 25. Sama dengan 2200 dikurangi 550. Sama dengan 1650. Nah, ini artinya bahwa luas bahan untuk membuat kap lampu seperti pada gambar adalah 1650 cm per segi. Jawaban yang benar adalah option A. Nah, jadi di sini memang dibutuhkan kemampuan kita untuk menganalisis gambar, kemudian untuk kreatif merekayasa, memodifikasi gambar agar memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan, termasuk membuat gambar-gambar bantuan. Oke, tanpa terasa 4 soal yang cukup menantang sudah kita bahas dan sungguh menarik ya, dan asik juga tentunya. Memang belajar ketika kita landasi dengan rasa butuh, senang dan ikhlas, tidak terasa, tidak menjadi beban, tapi justru mengasihkan dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa pada episode kelanjutannya, tetap di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.